Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. RM Cahyanurobi, Laksamana Pertama TNI, sebagai dosen tetap Prodi Sarjana Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan modul Evidence Based Medicine atau EBM dan epidemiologi klinik. Modul ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang teori dan konsep kedokteran berbasis bukti, serta implementasinya dalam melakukan telah kritis jurnal-jurnal kedokteran, serta melakukan penerapan kedokteran berbasis bukti dalam mengambil keputusan klinis. Mahasiswa yang dapat mengikuti modul EBM dan epidemiologi klinik adalah mahasiswa semester 7 atau tahun keempat, sehingga modul ini dapat menjadi bekal untuk mempersiapkan rotasi klinis. Diharapkan mahasiswa telah menyelesaikan seminar proposal penelitian dan menjalankan penelitian sebagai syarat tugas akhir, sehingga dapat menerapkan materi pada modul ini dalam risetnya. Modul EBM dan epidemiologi klinik ini selain bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan dasar-dasar konsep kedokteran berbasis bukti serta implementasinya dalam telah kritis jurnal kedokteran dan penerapannya dalam mengambil keputusan klinis, juga membekali mahasiswa dengan sikap internalisasi nilai, norma, dan etika akademik dan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Modul ini akan diselenggarakan selama 3 minggu dengan beban 3 SKS, berupa integrasi dari beberapa cabang ilmu kedokteran, seperti ilmu kesehatan masyarakat, statistika, dan metodologi penelitian. Melalui metode kuliah interaktif, tutorial, serta telah kritis jurnal, dan proses publikasi dalam bentuk working group discussion, modul ini dilaksanakan secara simultan. Adapun CPL Prodi terdiri dari 6. Yang pertama, mampu mendemonstrasikan cara penyelesaian permasalahan kedokteran atau kesehatan dengan cara melakukan riset atau problem solving cycle melalui tahap-tahap identifikasi masalah, membuat rencana solusi, melaksanakan dan menilai hasil solusi. Yang kedua, mampu mendemonstrasikan cara mengelola masalah kesehatan individu, keluarga, maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, koordinatif, kolaboratif, dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan. Yang ketiga, mampu mendemonstrasikan cara penyelesaian masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah ilmu kedokteran dan kesehatan yang mutakhir. Yang keempat, mampu mendemonstrasikan cara memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan dalam praktek kedokteran. Yang kelima, mampu mendemonstrasikan praktek kedokteran dengan mawas diri dan belajar sepanjang hayat demi keselamatan pasien. Dan yang keenam atau yang terakhir, mampu menerapkan keterampilan belajar mandiri. Selanjutnya, bagaimana dengan CPMK? Terdapat 4 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep epidemiologi dasar dan lanjutan, serta dasar-dasar surveillance beserta aplikasinya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep kedokteran berbasis bukti melalui penguasaan konsep IBM, menguraikan langkah-langkah dalam praktik IBM, serta tingkatan level of evidence. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan telaah kritis pada jurnal ilmiah kedokteran yang meliputi telaah jurnal ranah diagnosis, terapi, etiologi, prognosis, serta telaah jurnal meta-analisis. Sedang yang keempat atau yang terakhir, mahasiswa mampu membuat evidence-based case report atau EBCR melalui penguasaan konsep EBCR dan penguasaan tata cara penulisan EBCR. Dari 4 CPMK tadi, kemudian dibuat 12 sub CPMK,
di mana sub CPMK 1 menjelaskan dasar-dasar dan ukuran-ukuran epidemiologi. Sub CPMK 2 menjelaskan konsep epidemiologi intermediate. Sub CPMK 3 menjelaskan dasar-dasar surveillance dan aplikasinya. Sub CPMK 4 menguasai konsep kedokteran berbasis bukti dan epidemiologi klinik. Sub CPMK 5 menguraikan langkah-langkah dalam praktek kedokteran berbasis bukti. Sub CPMK 6 mengetahui tingkatan level of evidence dan dasar telah kritis. Kemudian sub CPMK 7 melakukan telah kritis jurnal ranah diagnosis. Sub CPMK 8 melakukan telah kritis jurnal ranah terapi. Sub CPMK 9 melakukan telah kritis jurnal ranah prognosis. Sub CPMK 10 melakukan telah kritis jurnal ranah etiologi. Sub CPMK 11 melakukan telah kritis jurnal systematic review dan meta-analisis, serta sub CPMK 12 menerangkan konsep EBCR. Adapun metode pembelajaran berupa kuliah interaktif sebanyak 11 kali dengan estimasi waktu 22 jam. Kemudian yang kedua tutorial sebanyak 4 kali dengan estimasi waktu 8 jam. Yang ketiga working group meeting sebanyak 7 kali dengan estimasi waktu 14 jam. Dan yang keempat review modul sebanyak 2 kali pertemuan dengan estimasi waktu 4 jam. Sehingga total pertemuan sebanyak 24 kali atau sebanyak estimasi waktu 48 jam. Dari total pertemuan dan estimasi waktu tersebut, dihitung SKS-nya sebagai berikut. Untuk kuliah interaktif 1,375, sedangkan SKS untuk tutorial adalah 0,5. SKS untuk working group meeting sebesar 0,875, dan yang terakhir SKS untuk review modul sebesar 0,25, sehingga totalnya adalah 3,00. Adapun kuliah yang dilakukan ada sebanyak 11 perkuliahan yang terdiri dari kuliah pertama pengantar Evidence Based Medicine atau EBM, kuliah kedua Evidence Based Case Report atau EBCR, kuliah ketiga pertanyaan klinis atau Clinical Question, kuliah keempat ukuran-ukuran frekuensi dan asosiasi, kuliah kelima telah kritis atau Critical Appraisal, kuliah keenam telah kritis etiologi, kuliah ketujuh telah kritis diagnostik, kuliah ke-8 telah kritis intervensi atau terapi, kuliah ke-9 telah kritis prognostik, dan kuliah ke-10 systematic review dan meta-analisis, serta kuliah ke-11 EBM dan etik. Lalu bagaimana evaluasi hasil pembelajaran? Bentuk evaluasi terdiri dari penilaian critical appraisal dan presentasi working group dengan bobot penilaian 25%. Yang kedua, penilaian diskusi dan penugasan tutorial dengan bobot penilaian 15%. Dan yang terakhir, ujian tulis sumatif berupa MCQ dengan bobot penilaian 60%. Sehingga total bobot penilaian 100%. Demikian RPS untuk modul EBM dan epidemiologi klinis. Selanjutnya, saya akan memaparkan video perkuliahan tentang pengantar EBM dan epidemiologi klinis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Lapor pada kod 4.
Jumlah 76 lengkap, selanjutnya siap mengikuti pelajaran. Silakan. Silakan. Mulai pelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat, dirba, gerak. Saya nanti akan berikan kepada kadet yaitu tentang konsep epidemiologi, ya. Oke. Nah, apa itu epidemiologi nanti kita bahas, ya. Intinya nanti di dalam modul EBM itu singkat dari evidence based medicine. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Ya. Ayo, Mas. Menurut mau Pak? Jadi kan di uji tertentu langsung dari ajuan atau berdasarkan landasan atau ajuannya dari ilmu medis kedokteran. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita itu mau memberikan obat ke pasien, ya. Apakah itu mau diagnostik, mau terapi, informed consent. Saya menjadi orang coba dalam penelitian obat, saya setuju. Karena nanti kalau ada apa-apa dengan saya, misalkan ada efek samping obat dan sebagainya, si peneliti, nah, kalau sudah terbukti secara signifikan, artinya ini sudah bisa digunakan. Nah, itu evidence based, terbukti. Ya, oke. Slide. Sendiri yang jelas ini adalah untuk menjelaskan pengertian epidemiologi, menjelaskan sejarahnya epidemiologi, itu masyarakat, logos artinya pembelajaran. Berarti, nah itu, coba dibaca. Kesehatan pada suatu populasi dan aplikasi dari ilmu ini digunakan untuk mengontrol masalah kesehatan. Ya, kalau dari definisi ini kira-kira apa gunanya epidemiologi ini? Epidemiologi itu pentingnya itu untuk masyarakat atau untuk kelompok tertentu atau individu? Masyarakat. Oke. Kalau untuk individu bisa nggak epidemiologi? Tidak. Bisa, tapi memang dia sebagian besar untuk masyarakat. Maka lebih dari untuk individu, misalkan kita harus menerapi berdasarkan evidence base, ya kan? Nah, untuk itu kita harus mengadakan penelitian untuk si anak ini atau si pasien ini. Nah, dengan menggunakan ilmu epidemiologi, penelitian untuk itu bisa, tapi memang nggak umum, tapi bisa itu, ya. Nah, contoh lagi kalau untuk masyarakat, ya kemarin COVID, ya berapa lama vaksin COVID itu dibuat? Kalau kalian, yang kemarin ini bisa sampai setahun kan? Ini ya Pak Busu, ada antara di situ kan ada permasalahan kesehatan ya. Permasalahan kesehatan itu bisa individu, bisa keluarga, bisa kelompok atau komunitas. Ya, contohnya ya, saya ambil contoh TB, TBC, ya TB. Itu kalau satu keluarga atau satu orang di keluarga itu ketemu, misalkan anaknya punya TB positif, nah, bagaimana kamu menyelesaikan TB si anak ini? Apakah hanya anaknya atau bagaimana? Dikasih obat TB Langsung gimana? Nah, screening dulu. Screening dulu. Misalkan di situ ada keluarganya, ada bapak, ibu, terus saudara-saudaranya 5 orang gitu kan. Di screening kan satu keluarga ini kan. Ya. Kalau ternyata ada yang positif 2 orang, bagaimana? setiap tertentu yang biasa itu akan diberikan ke harus berobat ke wakil sudah punya berobat. Jadi memakai masker dan juga dijauhkan dari keluarga yang tidak positif.
Yang 3 ini di Dia diberikan obat. yang 2 dikasih obat, yang 3 karena dia negatif TPT. Apa itu TPT? Nah, terapi peningkat tuberkulosis. Ya, termasuk bagaimana harus pakai masker, ya toh, jangan membuang gas sembarang, terus bagaimana meningkatkan nutrisinya, gitu kan? Nah, kemudian komunitasnya bagaimana? Misalkan dia di lingkungan satu RT gitu ya, di lingkungan satu RT. Terus RT-nya bagaimana? Apakah harus diberitahu RT-nya hati-hati ya, jangan masuk ke rumah itu, nanti dia bisa ketularan. Gimana? Mungkin diberikan sosialisasi gitu, dapat dikumpulkan masyarakatnya, namun masih menjaga 3M tersebut dengan masker dan menjaga jarak. Merasa disukai. Ya, jangan sampai seperti itu. Padahal itu bisa kita cegah, ya. Nah, ini ada namanya environment agent sama kemarin pada saat kuliah apa itu ya? BRN atau apa? Sudah saya jelaskan. Gimana? Menjelaskan keseimbangan 3 itu. Certes posteriori ada empat gula berdirinya MTX dia adalah conventional force back yang ada itu adalah kita terbangun. Jadi ketiga aspek ini akan sering bermanfaat lain. Tuh. Kalau TV apa ini? Agentnya apa? Hostnya apa? Tendernya apa? Bisa untuk diri sendiri environment-nya berarti tempat di mana banyak benang ayatnya. Kemudian untuk ini TV kok kenal saya? betul. TV. Sekarang agentnya. Actually, to start with, Mycobatrium TV. Ya, MTV itu paling seneng di lingkungan apa? kurang sirkulasi. Karena banyak oksigen gitu kan, ya kan. Nah, jadi, ini dia itu menemukan suatu penyakit kolera di London. Oh, banyak sekali ya apa yang sakit kolera gitu kan. Nah, setelah diteliti, dia meneliti tidak hanya siapa, tetapi rumahnya di mana. Nah, di titik-titik itu, si A itu rumahnya di titik. Nah, ternyata di sini ada penyebarannya itu memang kelihatannya tersebar gitu, tapi ada beberapa yang terkumpul. Karena di sini kok kayaknya lebih kalau dibanding yang di luar sini. Jadi dia mengumpulnya itu di daerah sini. Ya. Nah, kemudian dicarilah penyebabnya. Kira-kira kenapa ya kok daerah itu kok? Nah, ternyata di situ ada, saya kasih clue-nya. Ada saat ini Kementerian Kesehatan itu membuat suatu program namanya program KJSU. Ya. K-nya ada kanker, J-nya jantung, S-nya stroke, U-nya adalah urologi. Urologi lebih ke arah ginjal karena penyakit ya. KJSU. Kenapa kok 4 ini? Karena 4 ini adalah yang paling banyak baik kasusnya dan banyak. Kalau rasio, berapa rasionya? 1 banding 50. Ya, 1 banding 50 atau 2 banding 100 gitu ya. Nah, proporsinya berapa? 2%. Sama ya, range sama proporsi. Nah, itu insiden. Kalau prevalensi, saya harus mengetahui jumlah kasus yang sebelumnya. Misalnya dalam 3 bulan terakhir ya, itu ada
20 kasus termasuk yang baru. Jadi yang lama itu berapa? 18 gitu ya. Yang baru 2. Berarti totalnya 20. Nah, pertanyaannya berapa prevalence rate pada kasus ini? Kan 20 tadi. 20 per 100. Berapa prevalence rate? 20%. Berapa rasionya? 1/5 atau 20 per 100 atau 10 per 50. Boleh. Ya. Berapa proporsinya? 20%. Gampang ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, saya kira ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan. Saya menyesuaikan suruhnya duduk siap. Rak. Menerima pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Teruskan. Mengakhiri pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat, irbat. Rak.